Kasus kriminalitas remaja di Kota Tasikmalaya jadi perhatian Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pusat. KPAI Jakarta turun langsung untuk melihat jalannya sidang eksepsi kasus 4 pelaku remaja yang menganiaya pejalan kaki yang terjadi di Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Dan itu berlaku untuk 5 tahun. Kasus ditahannya 4 pelaku yang diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadap warga beberapa waktu lalu menyita perhatian publik. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia, anggota KPAI Dian Sasmita mendatangi langsung Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya untuk mengawal jalannya sidang eksepsi. Disampaikan Dian, pihaknya hadir hanya untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak berjalan. Namun yang Dian garisbawahi adalah bagaimana upaya dari pemerintah daerah dalam mencegah kriminalitas remaja. Tokoh masyarakat menyampaikan kerawanan di Kota Tasik ini terkait dengan kriminalitas remaja. Ini sejalan dengan data nasional yang disampaikan Kapolri yang masuk ke Dumas bahwa kriminalitas remaja ini meningkat. Nah ini makanya perlu sekali peran pemerintah lebih serius lagi. Data-data dari teman-teman ormas ini sudah sangat banyak sekali. Ini perlu direspon dengan bijak. Perlu responnya tidak hanya sebatas ketika pendampingan kasus, tapi tidak bagaimana menyusun program intervensi untuk pencegahan dan pengurangan risiko supaya anak-anak Tasik lainnya terjauhkan dari perilaku-perilaku salah, dari kenakalan-kenakalan yang kemudian berakibat fatal, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Cara menyelamatkan gimana? Ya lakukan intervensi pencegahan, pastikan anak-anak ini kembali ke sekolah lagi salah satunya. Pasca sidang sejumlah pihak berdialog dan sepakat bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berlanjut. Seperti disampaikan Dewan Guru Tarung Darajat, Noves Narayana didampingi Divisi Hukum Kodrat Windy. Saya tidak ridho lah kalau itu terjadi, makanya saya datang kepada pengadilan negeri ini untuk memastikan hal tersebut. Siapa yang mengusulkannya, siapa pendukungnya. Karena bagi kami itu jelas bukan melihat dia itu anak di bawah umurnya, badannya kecil, tapi ada perbuatannya. Sehingga itu yang kami, dan alhamdulillah kami bertemu juga dengan pihak-pihak KPAI dari lokal kota maupun Jakarta, bahkan dari Pemkot itu sendiri. Tadi kita udah bertemu dengan KPID, KPAI Pusat. Kita ada kesepakatan bahwa permasalahan ini tidak akan ada intervensi dari pihak manapun. Kita serahkan proses peradilan ini kepada hukum, karena sampai saat ini ada indikasi mempolitisir masalah ini ke ranah politik. Itu terbukti dengan ada anggota dewan berkomentar. Terus dari awal ada pembentukan opini bahwa ini salah tangkap. Terus pas proses peradilan juga ada opini bahwa proses peradilan anak tidak ada penahanan. Semua tadi udah clear, ketemu KPID, KPAI, dan kita bahwa proses ini kita serahkan ke proses hukum. Tidak ada intervensi dari pihak. Sementara itu, orang tua salah satu terduga pelaku, Anita, mengaku anaknya korban salah tangkap karena saat kejadian ia menjadi saksi bahwa anaknya bersama dirinya dan teman-temannya sedang berada di rumah. Gak yakin, anak saya tidak yakin bersalah. Anak saya yakin tidak bersalah. Alasannya apa tidak bersalah? Karena pas ada kejadian itu anak-anak saya sedang ada di rumah, tidak ada aktivitas keluar apapun. Dan juga bersama teman-temannya. Teman-temannya pun sama, tidak ada keluar aktivitas apapun kecuali beli rokok, gak lama balik lagi satu orang. Terus kemudian si anak-anak saya jam 10 udah tidur. Kalau teman-temannya belum, pada masih ngumpul main game HP gitu kan. Terus kemudian jam 5:30 baru pada bubar. Anggota KPAI Dian Sasmita berharap pemerintah daerah tidak sebatas melihat kasus ini saja, melainkan tentang kriminalitas remaja. Pemkot harus proaktif dalam menyusun program pencegahan agar kasus serupa tidak terus terulang. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.